Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ya. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Terima kasih Mbak Octavia Helmalia Putri, Mas Asnan ya, yang sudah menghidupkan kameranya. Mbak Cindy, Nur Fadila, ya, dan yang lainnya silahkan yang berkenan menyusul ya. Oke, materi yang terakhir kemarin apa Mbak Cindy? Puasa ya? Puasa. Sholat Jum'ahnya belum ya, sama jamak qashar kayaknya ya, belum ya? Baik. Oke. Baik. Jadi kita akan bahas tentang sholat ya. Sholat yang di luar sholat sunnah dan juga berkaitan kemarin puasa itu ada puasa sunnah ya. Nanti insya Allah nextnya puasa sunnah. Ya, kali ini kita bahas tentang sholat Jumat ya, yang masuk di wajib dan juga jamak qashar begitu ya. Oke, jadi kalau hari ini kita sholat Jum'ah, maka sesungguhnya sholat Jum'ah itu dimaknai sebagai sholat yang dilakukan di hari Jumat ya. Sebagian ulama menjelaskan tentang sholat Jumat ini pengganti ya sholat zuhur. Jadi dua khutbahnya itu pengganti 2 rakaat. Ada yang seperti itu ya. Oke, kita lihat ya, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Itu ya, ini dalil yang meneguhkan, mewajibkan adanya Jum'ah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita orang-orang iman ini diseru untuk menjalankan sholat Jum'ah ya, bersegera mengingat Allah dengan juga meninggalkan jual beli, karena sesungguhnya sholat Jum'ah ini lebih baik untuk lalu kita jalankan dari kemudian terlena kita terlarut di dalam persoalan transaksi duniawi semata yang menterlenakan. Dan karena itu maka sholat Jum'ah ini teman-teman sekalian kita bisa lihat ya di dalam screenshot ini. Oke. Syarat wajibnya adalah Islam, baligh, berakal, mukim. Jadi kalau musafir enggak. Kalau Mbak Cindy perjalanan, ya Mbak Cindy ini aslinya mana? Pati, Pak. Pati ya. Ya, kalau Pati lagi ke Semarang, Mbak Cindy, maka itu sudah boleh jamak qashar nanti, dan juga boleh tidak sholat Jum'ah. Oh gitu ya. Iya. Karena musafir itu boleh untuk kemudian tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur, dan sholat zuhurnya juga bisa di jamak qashar. Fi halatis safar ya, karena perjalanan tadi misalnya. Mbak Cindy pernah mengukur Pati ke Semarang berapa kilo? Iya, sudah lebih ya dari 85 kilo. Itu Imam Syafi'i saja itu sudah membolehkan, apalagi imam yang lain ya. Sholat Jumat itu wajib dikerjakan untuk orang Islam, kecuali 4 ini tidak wajib. Tapi karena perempuan juga tidak wajib, maka tetap sholat zuhurnya. Hamba sahaya, kanak-kanak, dan orang sakit. Termasuk tadi kalau musafir boleh enggak? Boleh, karena dia boleh jamak qashar, tetapi ya kalau bisa sholat Jumat ya sholat Jumat gitu. Tapi kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, sama kayak misalnya puasa. Musafir boleh enggak puasa, Mas Asnan? Boleh, Pak. Boleh.
Tahu dalilnya? Ah, ini. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra. Kalau lagi di dalam perjalanan atau lagi sakit, maka diganti puasanya di hari lain. Jum'ah itu bagi orang yang sakit juga tidak wajib. Jadi kalau lagi sakit diganti kembali ke sholat zuhurnya begitu. Tapi kalau misalnya lagi perjalanan lalu bisa sholat Jumat, ya nggak apa-apa, malah bagus. Kalau lagi musafir, Mas Asnan, ini asli mana Mas Asnan? Jepara, Pak. Jepara ya. Jepara ke Semarang udah masafatul qasri atau belum? Udah Sepertinya, jarak. Hmm? sepertinya sudah, Pak. Udah ya. Kira-kira kalau ke Semarang tetap puasa enggak? Kalau kuat insya Allah puasa, Pak. Nah, jadi boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau kuat itu lebih baik ya, tetap berpuasa. Hukum pelaksanaan Jum'ah bagi perempuan sebelum atau sesudah kaum pria atau bersama. Nah, ini dijawab di Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimiyah li Ifta ya, bahwa sholat Jum'ah itu tidak diwajibkan, akan tetapi ya bagi perempuan tentu jika seorang perempuan melaksanakan Jum'ah bersama sholat Jum'ah, maka sholatnya tetap sah ya. Tapi jika ia melaksanakan sholat di rumah, maka ia harus melaksanakan zuhur sampai 4 rakaat. Sholat zuhur itu dilaksanakan setelah masuknya apa? Waktu sholat, setelah matahari condong ke barat, dan tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat sendiri gitu. Jadi mentang-mentang enggak ini enggak di masjid lalu sholat Jumat sendiri. Enggak begitu ya. Jadi salat sahnya sholat Jumat adalah dilaksanakan pada waktu zuhur, didahulu dengan khutbah Jumat berjamaah di tempat yang tetap. Oke. Itu ya, dan beberapa ini teman-teman ini yang laki nggak banyak ya, tapi nggak apa-apa ya Mbak Cindy ya. Karena biasanya yang Jumatan kan laki-laki, nggak apa-apa ya untuk menjadi ini. Sekilas saja saya sampaikan. Jadi syarat Jumat khutbah ini itu dimulai setelah masuk waktu zuhur ya. Khatib memberi khutbah dengan berdiri, duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sejenak. Di saat itu waktunya untuk berdoa. Ya, biasanya ibu-ibu perempuan itu nggak terlalu ngeh ya dengan waktu-waktu yang mustajabah itu. Ya. Di antara khutbah pertama dan kedua dilaksanakan secara berurutan, ya, tidak boleh di sela-sela. Khutbah dilakukan dengan suara yang cukup keras atau keras begitu. Dan khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Itu diantara syarat ya khutbah Jumat. Rukunnya itu mesti baca hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal insana fi ahsani taqwim, misalnya gitu. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu. Salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Lalu usikum wa nafsi bitaqwallah, wattaqullah wa qad fazal muttaqun, itu wajib rukun harus ada ya. Lalu membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seterusnya gitu ya. Itu membaca ayat-ayat di dalamnya. Lalu nanti di khutbah yang kedua ada doa. Nah, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya untuk sholat Jumat itu ya mandi sunnah. Kalau memungkinkan ya Mas Asna. Kalau junub ya wajib sebelum Jumatan ya. Kalau apa namanya nggak ada air ya tayamum ya gitu, gampang. Kalau di perjalanan nggak nemuin air, tayamum, memakai pakaian putih atau polos itu sunnah. Kayak harum-haruman ini termasuk ya kesunahan untuk nanti kalau Idul Fitri ya Mbak Cindy dan teman-teman semuanya memakai harum-haruman, memakai ini yang punya ya, ada kumis, ada macam-macam, itu bagi yang punya. Tapi
memotong kuku itu disunahkan, dan kita itu disunahkan bisa di hari Jumat sebelum Jumatan, bisa juga hari Kamis, termasuk mencukur rambut, bersegera ke masjid, lalu membaca Al-Quran. Oke, kita besarkan ya. Ya, menempati soft yang masih kosong, cuma begini, teman-teman sekalian, ini setelah ini, oke. Nah, kita ini di masa pandemi, itu yang ramai kemarin, boleh enggak kita meninggalkan sholat Jumat? Malah harus. Bukan meninggalkan sholat Jumatnya sebenarnya, tetapi tidak harus Jumatan di masjid karena sedang ada pandemi. Ya, dan itu juga dikuatkan dengan himbauan pemerintah, ya, dan juga protokol kesehatan yang kencang, ya, yang kemudian juga difatwakan oleh MUI. Untuk apa? Untuk lalu menjaga jarak. Tapi karena pandemi yang makin besar saat itu, justru Jumatan itu harus ditinggalkan karena menjadi salah satu uh, sebab, ya, sebab makin tersalurkan atau terjangkitnya wabah corona saat itu. Terus sekarang insya Allah sudah stabil, ya, relatif sudah stabil, karena juga sudah pada vaksin misalnya gitu, dan kondisi grafiknya sudah menurun, termasuk insya Allah nanti bulan Syawal, ya, bisa saling ya berkunjung silaturahmi ke sanak saudara yang selama 2 tahun terakhir ini tidak cukup bisa terlaksana. Sholat tahiyat masjid, ya, oke. Ini dalam kondisi doruri itu boleh halangan untuk menjadi penghalang, ya, tidak wajibnya Jumatan. Jadi kayak kemarin Mas Asnan sempat enggak karena pandemi enggak Jumatan? Berapa kali Mas Asnan? Huh? Gimana? Pas waktu pandemi tahun kemarin, itu sempat enggak Jumatan enggak? Atau Jumatan terus? Nggak Jumatan, Pak. Sempat nggak Jumatan. Berapa kali itu? Selama belum boleh sama pemerintah itu saya tidak Jumatan, Pak. Terus sholat Saya, zuhur gitu? iya, Di rumah enggak ada Jumatan? enggak, Jadi belum pernah mengadakan sholat Jum'ah berdua begitu? belum. Hmm, Oke. Karena nggak ada khotibnya, ya, tidak ada yang diajak Jumatan, ya. Oke. Jadi ini tadi sakit, hujan lebat itu sebenarnya boleh tidak Jumatan. Cuma menjadi soal ketika hujan lebat dalam kondisi sekarang ini lalu tidak Jumatan, ya kan? Karena ada payung, ada mantel, macam-macam lah. Tadi sedang dalam perjalanan musafir itu boleh, ya, tidak Jumatan. Ya. Oke. Next ini apa ini? Ya, sudah bisa untuk Jumatan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke sholat jamaah qasar, ya, Mas Puji, welcome. Wah, rambutnya makin tebal, ya. Jangan lupa nanti Sawal, ya, kita potong bersama, ya. Kupat nasinya dipotong, ya. Oke, ada yang mau di-sharingkan dulu seputar Jum'ah sebelum kita lanjutkan ke sholat jamaah qasar? Ya, di sini hadir ada Mas Yepi, Mas Hasbi, Mas Hendra, Nova, Nyala, ada Mbak Octavia, Suratul Azkia, ya, Mas Ihzul Maulana, ya, Milka Fitria, dan banyak, ya, ada 27 ini kalau saya panggil satu-satu nanti. Ini Mas Hendra lagi di mana nih? Ya, oke. Di kampus, Pak. Oh, di kampus, ya. Ah, Ada mata kuliah lain kah? mau ambil barang, Pak, di ruang HMJ. Ya, barangnya siapa?
bareng saya, Pak. Oh ya, bukannya udah di bawah. Iya, iya. Oke. Dada Jumatan? Belum ya? Silakan nanti nyusul ya pertanyaan atau diskusinya untuk Jumatan. Kita masuk ke sholat jamak qashar ya, jamak qashar. Karena ini puasa nanti nggak usah full ya. Ya secukupnya ya biar teman-teman. Karena kan saya enggak tahu nih Mbak Munawarah ini lagi ngapain, nama Mbak Lulu ya, Mbak Rizka, Mbak Mita. Nggak jawab juga kan? Enggak tahu nih lagi tidur atau ya Mbak Nestiar ya, Mbak Trisna, Mas Raatul Ulia, Lufiana, ya saya husnudon lah gitu. Ya kan ini Mas Puji malah pacaran tuh. Nah, kalau berhubungan suami istri kan yang enggak boleh ya, kalau pacaran boleh gitu ya. Ya enggak boleh pacaran sesama jenis itu. Dimatiin kameranya. Mati dia. Iya. Kono mikir kayak lagi kuliah malah ini. Iya, oke. Kita lanjut ya, jamak qashar ya. Jadi sholat jamak itu dari jamak itu seperti jamaah itu berarti berkumpul ya, dikumpulkan berarti sholat jamak. Artinya sholat fardu satu waktu ya, yang awalnya 2 zuhur asar dikumpulin jadi satu. Apakah di waktu zuhur atau lalu di waktu asar. Lalu sholat maghrib ditaruh di isya atau isyanya yang ditaruh di maghrib sebagai jamak takdim. Nah ini mengumpulkan ya, maknanya mengumpulkan. Jadi jamak itu mengumpulkan. Nah kita lihat nih di screen. Betapa kemudian kalau kita sedang dalam perjalanan itu banyak kebolehan. Ya mungkin ada yang tanya tuh, Ustaz, Pak, kita ini kenapa ya di dalam perjalanan banyak sekali keringanan rukhsah itu. Termasuk rukhsah jamak gitu. Jadi sholat zuhur dijadiin sama asar itu pun masih qashar 2 rakaat 2 rakaat. Waktunya jadi satu. Nah, ya. Kenapa? Karena as-safar qit'atun minal azab. Jadi perjalanan itu ya Mbak Cindy, Mas Asnan misalnya. Mas Asnan tadi dari mana aslinya? Jepara ya. Mas Asnan dan Mbak Cindy ya masing-masing dari luar Semarang ke Semarang itu ada azabnya atau bahasa Rasulullah itu di hadis Rasulullah kita itu minal azab. Jadi dia separuh kayak azab gitu, kayak siksaan ya, kayak Mas Asnan naik bis Jepara 2 pintu itu begitu sampai Trengguli ya lebih pipis, nggak bisa turun kan? Ya bisa sih, tapi nanti bayar lagi, repot itu. Mbak Cindy dari Pati, ya naik Sinar Mandiri, naik Sumber Wiji atau Indonesia dan lain sebagainya itu, ya nunggu lama, mau tinggal pipis di terminal misalnya, waduh, nanti ketinggalan lagi. Begitu naik, wah serba sakit kan, itu sambil menahan pipis dan lain sebagainya itu kan tidak enak ya Mas Asnan ya. Kalau menahan rindu ya sama ya. Menahan rindu juga sama ya, berat ya. Menahan pipis apalagi lebih berat lagi, apalagi sampai di Kudus ya, sampai di Demak jalannya gerunjal-gerunjal itu bisnya. Nah, itu kita tuh menazab ya. Berkaitan dengan betapa banyak sekali ruang-ruang di dalam perjalanan itu menjadi satu tadi keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku musafir. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Termasuk hujan lebat gitu. Mas Asnan kalau hujan lebat ada semacam bledeknya ya, halilintarnya begitu. Boleh nggak berjamaah di masjid? Nggak, bahkan melakukan jamak sholatnya itu sebenarnya boleh, tapi kan nggak biasa ya. Wah, saya tak jamak dan dhuwur sih jarine harusnya ento, bukan jarine saya, memang di syariah begitu. Boleh dalam kondisi sakit itu dijamak dan kondisi hujan lebat itu boleh. Ya, sehingga dengan kondisi demikian kita bisa melihat betapa Islam itu
sungguhnya tidak mempersulit. Ya, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari perjalanan ya sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhirkan sholat zuhur ke asar, kemudian beliau turun untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Jadi dijamak. Mbak Cindy sholat zuhur boleh di asar, dan yang repot adalah ketika kemudian apa namanya ya sholat maghrib ya, perjalanannya itu sebenarnya nggak jauh tapi nanggung, terutama macet itu ya. Mas Asnan mungkin tadi perjalanannya begitu mau nyampe Demak sebenarnya bisa sholat gitu, tapi begitu ini macet nanggung semua, itu yang repot. Nah, lihurmati waktu itu ada beberapa ulama atau sebagian ulama membolehkan adanya sholat semampunya di kendaraan itu dengan tayamum, nanti bisa mengkodok kemudian. Tapi sebenarnya kalau mau lebih ini juga pakai mata bahwa sholat itu bisa dalam kondisi apapun, sebagaimana Rasulullah dulu dan para sahabat melakukan sholat fi halatil khauf ya, ada sholat dalam kondisi perang ya, nanti gantian softnya kayak gitu sekarang sudah jarang lah dilakukan ya, tapi bentuk variannya yang seperti di dalam kendaraan karena kemudian kita perjalanan jauh, itu sholat-sholat itu masih bisa kita lakukan. Seperti Mas Asnan kayaknya ya Mbak Cindy, jarang kan kita lihat di trotoar itu ada yang sholat itu sambil nunggu bis sholat dulu, nggak biasa kan kita. Iya, mestinya boleh pakai gelarin koran kah, atau pakai gelarin apalah gitu ya, atau di atas tembok yang bersih, itu sebenarnya boleh. Tapi kita kurang biasa. Di Timur Tengah udah biasa itu. Karena sebenarnya dalilnya juga ada bahwa kullu ardin masjidun, setiap buminya Allah itu adalah tempat sujud. Ya, jadi nggak tabu juga kita sholat sebenarnya di pinggir trotoar yang aman ya, untuk pejalan kaki gitu. Jangan sholat juga di tengah jalan itu. Kan banyak itu dulu waktu diisu, bukan diisukan tapi viral ya, sholat Jumatan yang diadakan di ini gitu, di Monas ya, sama di jalan. Sebenarnya seperti apa ya, kalau bisa nggak perlu berhentikan mobil-mobil, tapi selama saya nyantren dulu di Pantura, selama itu juga setiap Jumatan mobil itu semua berhenti ya, karena jalannya ditutup. Bayangkan tuh Pantura ditutup selama sholat Jumatan, macetnya kayak apa? Ya tapi karena itulah masjidnya kecil, santrinya ribuan nih, sehingga ditutup pintu Pantura itu jalan ya. Oke, ini beberapa contoh kalau kita lalu sholat jamaah qashar ya, itu misalnya tadi seorang hendak mengerjakan sholat takdim ya, yang di awal zuhur dan asar, maka harus mengerjakan sholat zuhur di waktu zuhur dengan niat takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga ketika ia hendak mengerjakan sholat jamaah takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakannya sholat itu di waktu maghrib gitu, baru isya. Jadi sholli ya fardhul maghribi jam qasrin takdiman, misalnya gitu. Sholli fardhu zuhri jam qasrin takdiman, itu kalau takdim diadakan di waktu yang awal sholatnya gitu ya. Kalau takhir, maka keduanya tadi sholat dikerjakan pada waktu akhir, misalnya zuhur asar ya dikerjakan di waktu asar, misalnya maghrib isya berarti dikerjakan di waktu isya tuh. Ini tuntunan untuk jamaah qashar ya. Oh, oke. Nah, saya share lagi. Ini memang siang-siang lumayan ya. Siang malam nggak berhenti. Qashar boleh dilakukan apabila dalam perjalanan jauh. Perjalanan bukan untuk maksiat. Jadi kalau Mas Indra, Mas Asnan, sekalipun itu musafir, tapi niatnya musafir itu untuk yang maksiat, tidak boleh dijamaah. Ya, mau kong kali kong nih,
misalnya soal tender ya, ada banyak maksiat tuh. Nah, Mas Asnan sama Mas Indra enggak boleh jadi sholat biasa. Ya. Lalu sholat yang diqashar adalah sholat yang maksudnya sholat yang langsung, yang kayak isya ya, jadi boleh jamak qashar, boleh zuhur jadi 2, asar jadi 2, jadi 1. Kalau maghrib tetap 3 rakaat, isya jadi 2. Jadi sholat maghrib 3 rakaat, lalu sholat isya 2 rakaat. Wa idza taradtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsiru minas shalah in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Jadi ini beberapa dalil itu ya tentang qashar in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Baik, kalau qashar seperti apa? Itu tadi Misalnya fardhu zuhri jam'an qasrin takdiman, misalnya gitu ya, diletakin di zuhur lillahi ta'ala. Itu untuk salat jamak qasar. Ya. Oke. Ini untuk salat jamak qasar. Ini balik lagi, Pak. Ya. Saya off-kan dulu. Wah. Jadi sama qashar digabungkan meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 dalam waktu yang satu. Zuhur, asar menjadi 2 rakaat. Untuk zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, ini enaknya gitu. Jadi sudah diringkas waktunya dijadiin 1, rakaatnya juga dipersingkat. Nah, itu beberapa catatan terpenting di dalam kita mengerjakan sholat ya, jamak qashar. Baik, sampai di sini ada yang mau di-sharingkan? Nanti masih ada waktulah beberapa menit ke depan ya. Di sini teman-teman dapat diskon. Kita langsung bisa istirahat. Gitu ya Mas Asnan ya. Poso-poso, bisu TS ya kan. Wah, sambil tiduran ini. Asik ya. Boleh nggak puasa-puasa itu kungkum di kolam renang? Boleh. Ya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Nggak boleh kan tuh macam-macam itulah ya. Tapi prinsipnya orang berpuasa itu boleh renang asal tidak kemasukan. Lalu bagaimana dengan misalnya sehari? Ya, silakan ada Mbak Lutfiana Fajriah. Lagi di mana itu Mbak Lutfi? Lagi di kampus, Pak. Kampus ya. Sampingnya Puji ya? Enggak. Enggak. Enggak ya. Mbak Trisna di kampus juga? Enggak ya, langit-langitnya. Di kos. Oke. Hari Jumat ada berapa mata kuliahnya? Atau beda-beda kelasnya? Satu kan? Ada yang beda-beda, Pak. Oh iya. Oh, oke. Tapi kecuali PAI udah pada masuk ya, FE ya? Masuk offline ya? Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Ini mulai libur kuliah kapan? Besok Tanggal Senin? 7, Pak. Soalnya tanggal 25 sama 26 masih online. Oh masih? Online apa? Harusnya offline, cuman kebanyakan udah pada pulang kampung, jadi online, Pak, sistemnya. Oh begitu. Iya. Saya masih ada ngajar tuh. Sejarah peradaban kelas ekonomi Senin. Besok berarti masih masuk ya. Surat kalendernya kalau dari rektorat sebenarnya udah libur Senin itu. Tapi keluar edaran baru untuk ini. Ya kita tunggu aja lah hari Ahad sore nantinya. Baik teman-teman sekalian, ada yang mau di-sharingkan?
Mbak Trisna, Mas Puji, kalau dirasa sudah cukup ya enggak apa-apa. Kita tutup kelas kita udah jam 2 itu kalau misalnya mau apa namanya di-sharingkan masih ada waktu. Kita sudah sholat wajib, lalu sholat Jumat, puasa wajib. Next nanti insya Allah puasa sunnah ya. Nanti masuk ke zakat, sedekah, umroh, muamalah dan transaksi dalam Islam insya Allah. Nah, bagaimana dengan kaitan kemarin di sholat itu? Ada salah satu sholat yang memang sangat utama gitu, yaitu sholat subuh. Itu kalau bisa teman-teman jangan meninggalkan, syukur-syukur malah berjamaah di masjid. Kalau seorang itu meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, maka kesengajaannya itu menjadi sebab dia memiliki sifat munafik. Ya, maka di situ di surat Al-Maun disebutkan juga celakalah orang-orang yang sholat, yaitu lalai, ya, yang meninggalkan itu minal fasikin. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh. Nah, kenapa begitu? Karena mereka mengerti apa yang terkandung di, andaikan mereka tahu ya, maka akan mendatangi itu sholat ya subuh terutama dengan merangkak. Maka teman-teman sekalian, sholat ini mesti kita tegakkan. Ya, apa namanya, untuk juga menebarkan kasih sayang, untuk berdakwah, karena orang-orang yang kemudian menjalankan sholat dengan baik, ya terutama juga berjamaah sholat, kemudian tadi menjalankan sholat Jumat, menjalankan sholat sekalipun di dalam keadaan musafir, itu penanda dia keimanannya kuat. Oleh karena itu, subuh dan isya karena memang berat biasanya juga menjadi tantangan, tapi percayalah semakin berat amal ibadah itu biasanya ganjaran dan keberkahannya itu lebih besar. Ya. Kenapa ditantang itu di dalam hadis Ahmad dan An-Nasai bahwa apabila mengetahui apa yang ada di dalam sholat subuh dan isya, maka kaum muslim itu akan datang sekalipun dengan merangkak. Ini penanda ya, menjadi sebuah support ya untuk menjaga sholat isya dan subuh. Jadi barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat tengah malam. Lalu siapa yang sholat subuh berjamaah ya dengan sholat isya seperti apa yang tertera tadi di hadis, maka seakan ia telah menjalankan amalan malam ya sepenuh ya semalaman itu. Ini karena keberkahan dari berjamaah. Jadi sholat 2 waktu itu memang menjadi kunci ya. Sholat 5 waktu dan juga sholat terutama tadi sholat 2 waktu ini menjadi challenge ya bagi kita semuanya untuk menjaga dengan baik. Oke, terakhir untuk sholat Jumat saya kira beberapa dalilnya sudah ada. Sholat Jumat diawali dengan 2 rakaat sunnah dan ba'diyah setelahnya sebagaimana sholat zuhur, dan juga kenapa kemudian kita waktu menjalankan sholat subuh itu menjadi berat ya karena masih nuansa tidur. Kalau kemudian sholat isya karena kita sudah mulai tidur. Nah, kira-kira nanti bisa kita cari juga lebih dalam lagi reasoning filosofis kenapa lagi apa namanya kita ini selalu didorong ya untuk menjalankan sholat berjamaah, khususnya ketika kemudian kita ada di dalam kondisi mampu untuk berangkat ke masjid ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian ya untuk kuliah kita siang ini. Nanti makin lama Mbak Cindy kayaknya makin ngantuk ya Mbak Cindy ya. Setiap kita bukan ngantuk Pak, tapi agak lemes, dan memang harus lemes. Orang puasa kok cekatan itu ya Mas Hasanan malah curiga gitu. Jangan-jangan udah masuk ke kulkas tadi ya, atau mampir ke warung Mbak Yum sana gitu ya. Maka kan enggak ada yang tahu.
lalu kelihatan seger. Jadi kalau puasa, kalau kamu puasa kalau mesti emang justru orang puasa itu mesti dilepas. Dan karenanya mesti kita jaga tetap ya kebugaran itu. Baik, terima kasih. Sudah jam 4 lewat ya. Ini malah lebih enak ya Mbak Lupiana ya, nggak usah lama-lama ya puasa-puasa ya Mas Hasnan ya. Silahkan segera gelar tikar dan spring bednya ya Mbak Cindy lanjutkan dan nanti pada dasar baru masak yang enak-enak gitu ya, untuk yang masak, bagi yang enggak ya cari makanan yang insya Allah ya cukup baik dan bergizi. Baik, terima kasih ya, insya Allah nanti kita Jumat kayaknya ketemu ya karena sudah libur pada Syawal, nanti kita bisa kabar-kabar lewat WhatsApp kapan kita bisa jumpa kembali ya. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah cukup ya kayaknya, tidak ada yang ingin sharing dan berdiskusi. Jam 4 lewat 5 kita tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, see ya. Terima kasih, Pak. Selamat berbuka ya dan berpuasa. Semoga ketibanan Lailatul Qadar ya, keberkahannya.